Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 013. Alhamdulillah kita sudah sampai di pesantren, Yulia. Ikram keluar lalu membuka pintu mobil untuk istrinya. Perlakuan Ustadz Ikram tentu saja ditonton oleh banyak orang terutama dari kalangan santri perempuan. Jangan gugup, ayo jalan. Yulia mengangguk lalu naik ke 5 anak tangga menuju rumah yang terbuat dari kayu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi, Abi, Abang, Teh, Dek, salam Ikram. Dibalas jawaban dari mereka. Masya Allah, akhirnya menantu Umi datang. Selamat datang ke pesantren, menantu. Sambut Umi Husna memeluk tubuh Yulia yang sangat cantik nan anggun memakai gamis. Yulia hanya bisa tersenyum kikuk seperti yang Ustadz Ikram perintahkan. Maaf Abi, Umi, Ikram minta tolong bisa tidak istri Ikram tinggal sebentar di sini. Soalnya, Ikram mau bersihkan rumah, ucap Ikram dengan suara lembutnya. Rumah yang Ikram maksud adalah rumahnya yang hanya 2 menit jalan kaki dari sini. Tentu saja sangat dekat. Yulia seketika melototi suaminya, ini tidak seperti yang suaminya bicarakan. Katanya, hanya sebentar di tempat ini. Kenapa suaminya malah ingin pergi meninggalkannya? Sungguh, Yulia jadi takut dites oleh keluarga mertuanya ini seperti yang Ustadz Ikram katakan padanya. Walaupun saat di mobil suaminya itu berkata hal itu tidak akan terjadi. Untuknya, silahkan Ikram. Istrimu akan aman kok bersama Umi, sahut Umi Husna membuat Ikram tersenyum. Kalau gitu Ikram pamit. Assalamualaikum. Belum sempat Yulia mengeluarkan suaranya suaminya sudah pergi, dan ia dibawa masuk ke dalam rumah oleh Umi Husna. Sial, lah mengumpat dalam hati. Menatap sebentar ke belakang dirnana Ustadz Ikram ikut berbalik menatapnya. Nanti saya akan kembali, kamu anteng-anteng saja di sini, dan anggap saja seperti rumah sendiri. Itulah kira-kira yang Yulia terjemahkan dari mulut suaminya. Dasar Ustadz gak bertanggung jawab. Kenapa gue harus berada sendirian di tempat asing ini? Entah apa yang akan terjadi pada dirinya, ia ingin pergi dari tempat ini. Atau tidak ia ingin pura-pura pingsan saja. Tapi cara pingsan bagaimana? Tolong katakan padanya bagaimana caranya pingsan karena seumur hidupnya ini ia tidak pernah merasakan yang namanya pingsan. Entah berapa kali Yulia mengumpati nama Ustadz Ikram, tapi yang pasti dia benar-benar marah sekarang, namun berusaha ia tahan. Awas saja jika bertemu nanti ia akan memberikan pelajaran pada suaminya yang menyebalkan itu karena berani meninggalkannya di tempat asing ini. Sekarang dirinya berada di ruang tamu. Ia duduk di samping Umi Husna, ibu kandung Ustadz Ikram, dan seorang perempuan di sebelah kiri ibu mertuanya ini. Sedangkan di jarak 8 meter ada beberapa pria seperti ayah mertuanya, kakak ipar dan seorang anak kecil yang tengah dites hafalan yang Yulia tidak paham anak kecil itu tengah dites apa, namun mampu membuatnya ngeri. Ia paling horor masalah tes hafalan. Dulu saat SMA ia wajib mengikuti ujian praktek dan harus dites salat jenazah oleh guru agama fikih, dan berakhir dirinya memilih jadi seorang mayat saja. Alasannya bukan karena malas menghafal, Yulia tipe perempuan yang memiliki daya ingat kuat, tapi dia malas dites mendingan jadi mayat saja yang tinggal tidur dan tidak perlu bersusah payah menghafal, asalkan dapat nilai BT. Waktu itu Umi belum memperkenalkan keluarga Umi sepenuhnya. Tapi sekarang Umi akan kenalin kamu pada keluarga Umi satu persatu, ucap seorang wanita paruh baya yang terlihat sangat cantik walaupun sudah memiliki keriput di keningnya dan tangannya. Yulia merasakan tangan ibu dari Ustadz Ikram ini sangat hangat menyentuhnya. Mengingatkannya pada tangan Umi Fatimah dulu.
Wanita yang memakai pakaian muslimah panjang itu beralih mengusap tangan seorang perempuan yang sejak tadi duduk di sebelah kirinya. Ini namanya Wardah, dia adalah istri dari putra pertama Umi yaitu Hilmi. Hilmi itu kakaknya Ikram, tuh dia lagi ngetes hafalan. Adiknya sambil didengar oleh suami Umi. Umi Husna menunjukkan 3 laki-laki tampan yang mengenakan abaya putih di jarak tak jauh dari mereka. Sesaat Yulia kembali kagum pada kakak dari suaminya. Wajahnya sebelah. Dua belas ketampanannya dengan suaminya. Yang membedakan Hilmi memiliki sorot mata hangat sedangkan suaminya matanya dingin dan tajam seperti elang. Kamu bisa berteman baik dengan kakak ipar perempuanmu, Yulia, lanjut Umi Husna. Perempuan dengan alis tebal bawaan dari lahir, memakai cadar krim itu tersenyum hingga kedua matanya menyipit. Di hening Wardah terlihat matanya berbinar karena bahagia. Ia memiliki adik ipar perempuan setelah sekian lama menunggu adik dari suaminya menikah. Yulia beralih menatap perempuan cantik di samping Umi Husna. Sudah ia pastikan kain yang menutupi wajah kakak iparnya ini ada kecantikan yang luar biasa. Matanya pun sangat indah apalagi jika ia melihatnya secara keseluruhan. Panggil aku Teh Wardah, Ikram selalu memanggilku dengan sebutan Teteh, ujar Wardah dengan suara yang lembut. Teteh kakak. Yulia semakin dibuat kagum, kakak iparnya ini mengingatkannya pada kakak tirinya. Yang memiliki tutur kata halus, yaitu Kak Aisyah. Dan gue, maksud aku tahu ini Unaya kan? Yulia tersenyum pada anak perempuan yang menyengir hingga gigi berlubangnya terlihat. Iya, ini Unaya anak pertama Teteh. Usianya kini baru 2 tahun, bentar lagi 3 tahun. Unaya sayang ayo perkenalan diri kamu ke Teh Yulia, dia akan jadi teteh kamu loh sekarang. Yulia sebenarnya agak terganggu dengan panggilan teh atau teteh padanya. Memangnya ia minuman teh. Tapi ia tidak bisa protes. Unaya patuh lalu memperkenalkan diri dengan suara kadelnya sambil menyalimi tangan. Yulia. Unaya adalah anak satu-satunya yang sekarang ini Hilmi dan Wardah punya setelah membina rumah tangga selama 5 tahun. Seharusnya setahun pernikahan mereka telah dikarunia seorang anak tapi Wardah harus mengalami keguguran, dan alhamdulillah sekarang Allah menganugerahkan lagi bayi cantik di rahim Wardah dan kini menjadi anak kecil yang manis. Yulia kagum, ini pertama kalinya ia melihat anak yang menyalami tangannya karena anak tetangganya selalu memberikan jari tengah padanya setiap kali mereka bertemu. Mungkin karena dirinya yang pernah memasukkan cicak ke dalam celana anak itu. Sore ini Umi mau masak sama Wardah dan santrin dalam di dapur, kamu mau ik? Yulia tahu apa yang Umi Husna ingin katakan, dia akan mengajaknya masak. Jelas ia tidak mau. Seumur hidupnya ia tidak pernah memasak. Masak air pun waktu itu setengah dapur harus terbakar karena ia lupa mematikan kompor. Daripada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi lebih baik ia segera mencari ide untuk menolak, sampai akhirnya. Maaf Umi, bisa tidak aku melihat-lihat sekitar pesantren saja? Soalnya aku penasaran banget sama tempat ini. Untung saja otak cerdasnya segera bekerja di waktu genting ini. Umi Husna saling pandang dengan Wardah lalu tertawa kecil dan mengangguk. Baiklah. Kalau gitu Umi akan suruh salah satu santri perempuan yang Umi percayakan untuk ajak kamu melihat sekitar pesantren. Insya Allah tempat ini sangat nyaman untuk kamu tinggali. Dan kamu mungkin ingin sering mengunjungi pesantren ini. Yulia hanya bisa diam sambil tersenyum kaku. Ini pertama kalinya ia sekalem ini. Ia harus mengapresiasikan dirinya. Sebenarnya tidak perlu repot-repot Umi, aku bisa melihat sendiri. Jangan dong sayang, pesantren ini luas jika kamu kesasar nanti suamimu panik cari kamu. Baiklah jika itu yang Umi mau.
Akhirnya Yulia bisa menghela napas lega sekarang, dia kini sudah ada di luar dan menghirup oksigen sebanyak mungkin dengan rakus. Berada di dalam rumah yang terbuat dari kayu itu membuat dirinya sesak. Untung saja, Umi Husna tidak seperti mertua di sinetron yang galaknya minta ampun, malahan ibu mertuanya baik seperti malaikat. Anjir tuh Ustadz. Bisa-bisanya biarin gue sendirian kayak orang bego di tempat ini. Teriaknya akhirnya bisa meluapkan emosinya ini. Untung saja gue bisa kalem anjir. Kalau enggak bisa-bisa gue ngereok dan dipandang. Aneh sama keluarga lo, tas. Yulia meninju batang pohon yang ada di dekatnya sebagai pelampiasan. Ustadz Ikram curang. Padahal sebelum datang dia berkata akan bersamanya datang ke sini, tapi kenapa Suarninya itu pergi? Sungguh, Yulia takut tes hafalan itu terjadi padanya, walaupun Ustadz Ikram bilang tidak akan terjadi padanya. Maaf Ning, apa Ning kesurupan? Tanya seseorang di belakang dan Yulia lupa jika dirinya tidak sendiri di tempat ini. Sekarang ia berada di halaman pesantren dengan satu batang pohon di dekatnya ia. Jadikan pelampiasan kekesalannya sejak tadi. Yulia berbalik, dia melipat kedua tangannya di atas perut, menatap angku perempuan yang tingginya setara dengannya ini. Perempuan yang memakai sarung batik bergambar motif bunga dan baju panjang berwarna putih. Sepertinya perempuan ini adalah salah satu santriwati di tempat ini. Menunduk menatap tanah, terlihat dia takut padanya padahal ia tidak menggigit. Lupakan perkataan gue tadi. Anggap aja yang lo dengarkan tadi hanya gonggongan anjing. Tapi tunggu, nama gue itu Yulia, bukan Ning. Secara tidak langsung Yulia mengatai dirinya mirip anjing. Baik Ning, saya akan melupakannya, ujar perempuan itu semakin membuat Yulia kesal. Siapa Ning anjir? Gue bukan Ning. Nama gue Yulia. Bukan Ning, apalagi Ning Nong. Perempuan itu terkejut lalu berubah ekspresinya dengan cepat. Ning kan istri dari Gus Ikram, jadi aku panggil Ning. Gus. Anjir, apaan lagi coba? Seru Yulia semakin menjadi perempuan bodoh saja rasanya. Gus itu sebutan anak dari keturunan Kiai, Ning. Otak Yulia jadi pusing mendengarnya. Tentu saja dia tidak mengerti. Kenapa juga harus sebutan Ning dan Gus? Dahlah, gue akan maafkan kesalahan lo yang buat gue kesel. Gue mohon jangan panggil gue Ning, panggil Yulia. Kayaknya kita seumuran. Nama lo siapa? Dengan ragu perempuan itu memperkenalkan dirinya. Namaku Hawanisa, panggil saja Hawa, Ning. Aku berumur 19 tahun. Yulia meraung penuh kekesalan, ia tidak suka dipanggil Ning, namanya sudah bagus. Yulia, kenapa harus Ning coba? Oke Hawa, biar gue yang melihat pesantren ini sendirian, tapi kalau lo patuh nggak panggil gue dengan sebutan itu lo bisa ikut. Kalau gitu aku akan panggil Teh Yul aja, gimana? Alis Yulia mengernyit, ia semakin tak suka pada santriwati ini. Jangan Teh, gue bukan minuman anjir. Panggil Yulia. Baiklah es Yulia, pasrah Hawa dengan gugup, daripada dirinya nanti kena marah karena tidak menjalankan tugas dari Bu Nyai. Sekarang gue mau lihat wilayah santri putra, ayo tunjukkan di mana tempatnya. Astagfirullahaladzim, maaf, Es Yul. Aku tidak ada wewenang untuk masuk ke wilayah santri putra, nanti aku akan kena hukuman pesantren. Alis Yulia mengernyit menatap tak suka pada perempuan ini, dia penakut sekali. Lah kenapa? Niat kita cuman lihat-lihat doang Elan. Gue penasaran, mungkin aja nanti kita bisa lihat cogan. Enak kan cuci mata, apalagi cogan yang perutnya kotak-kotak. Ustadz Ikram pelit, nggak kasih lihat gue perut kotak-kotannya itu soalnya. Hawa semakin dibuat istighfar,
Sebenarnya dia terkejut karena Gus Ikram atau Ustadz Ikram yang menjadi pembicaraan para santriwati betapa mereka menginginkan Ustadz mereka itu untuk menjadi suami mereka malah berjodoh dengan perempuan seperti Yulia. Bukannya Hawa merendahkan, tapi setelah dilihat ternyata istri Ustadz Ikram jauh dari ekspektasinya. Baiklah, aku akan bawa kamu ke wilayah santri putra. Tapi kita nggak boleh masuk, hanya berdiri di pembatasannya saja, oke? Aku nggak mau kena hukuman pesantren. Yulia mengangguk lalu Hawa berjalan terlebih dahulu, diikuti olehnya dari belakang. Yulia menatap sekitar, pesantren ini ternyata tidak semenyeramkan yang Hawa bayangkan. Suasananya sangat nyaman, namun tetap saja horor untuknya ketika melewati beberapa santriwati yang tengah hafalan, bahkan ada yang menangis karena dia berkata lupa hafalan saat dites oleh ustazah bernama Zahra. Yulia mendengar para santriwati itu dengan tatapan horor. Dia juga takut seperti mereka. Ia anti dengan tes apapun. Yang tadi kita lewati itu wilayah santri perempuan. Dan ini wilayah santri putra. Hawa menunjukkan ke depan di mana ada pagar penghalang yang terkunci. Lah kenapa ketat banget santri perempuan dan putra dipisahin? Kalau gitu ini namanya penjara. Hawa tersenyum menanggapi keheranan istri dari ustadznya ini. Penjara suci lebih tepatnya, wajar ada penghalang. Di tempat ini kita semua para santri belajar ilmu agama Islam bukannya caper satu sama lain. Anjir lo belum punya pacar? Tiba-tiba Yulia penasaran. Pernah, cicit Hawa yang selalu terbuka pada orang lain. Waktu SMP aku kepergok pacaran sama Abi terus waktu aku lulus akhirnya aku dipaksa buat tinggal di pesantren. Aku udah 3 tahun ada di sini bentar lagi mau ke 4 tahun. Yulia berdecak kagum. Gimana rasanya pacaran? Enak kan? Enak. Hawa menggeleng sambil tertawa miris. Nggak enak, Yul. Aku menyesal dulu pernah melakukan pacaran dengan yang bukan mahramku. Padahal pacaran sebelum menikah itu dosa. Di atas langit pasti malaikat pencatat amal buruk sudah mencatat. Perbuatanku, aku sungguh menyesal semoga saja masa laluku Allah maafkan dan tidak menjadi saksi perbuatan burukku di akhirat kelak. Lo punya mantan 1 berarti, lah gue apa kabar udah punya 10 loh. Hawa tertegun sampai dirinya memegang jantungnya sendiri. Astagfirullah, serius. Yulia mengangguk sambil tersenyum lebar. Mantan terakhir adalah mantan yang gak akan pernah gue lupain, karena dia brengsek. Ustadz Ikram udah tahu kamu punya mantan. Setahu Hawa yang ia dengar dari informasi dari santrin dalam, Ustadz Ikram menikah karena wasiat dari Kiai Rahman. Yulia mengangguk lagi. Hawa ingin bertanya lebih lanjut tapi terhenti saat di depan pagar santri putra tiba-tiba datang orang yang seenaknya ingin manjat ke atas. Astagfirullah, ngapain kamu manjat pagar? Kamu mau kabur ya? Teriak Hawa membuat pria yang memakai celana robek-robek di lututnya itu berhenti untuk naik, lalu menatap 2 gadis di depannya. Anjem lo jadi cewek cerewet banget buset. Diam lo atau gue cium, hah. Hawa melotot horor, keberaniannya menciut dan sekarang dia malah mundur berlindung di punggung Yulia. Hawa ingat beberapa hari ini ada santri putra yang baru masuk PPS santren namun sangat nakal, bahkan dia incaran santri keamanan setiap harinya. Cium-cium das lo. Sentak Yulia menatap nyalang pria di depannya yang hanya terpisah oleh pagar sebatas kepalanya. Jangan teriak anjeng, nanti pengurus keamanan denger. Gue udah muak di penjara ini. Masa gila aja HP gue disita. Ini zaman modern HP itu penting untuk kebutuhan hidup. Persetanan dengan semuanya gue mau pulang. Seru pria itu. Yang penting itu Al-Quran bukan HP, ujar Hawa membuat pria di sana menatapnya.
Nyalang dan Hawa kembali menciut lagi. Udah ah, sebaiknya kita pergi aja Yul. Nanti biar keamanan yang ngurus dia. Yulia bukannya pergi, dia malah maju sambil menarik lengan gamisnya ke atas, lalu menarik jaket pria ini dari sela-sela lubang pagar. Anjeng lo apa-apaannya? Lepas. Pria itu berusaha memberontak. Hawa udah jadi teman gue, minta maaf sekarang karena lo udah ngumpat ke dia. Tegasnya dengan mata nyalang menatap pria ini. Pria itu malah semakin memberontak, sampai akhirnya dia ikut menarik gamis Yulia, bahkan menarik kerudungnya. Yulia jelas tidak tinggal diam, dia juga ikut menarik rambut pria itu. Dan kini mereka berdua saling menarik satu sama lain dan tidak ada yang mau mengalah. Anjeng, lepasin tangan lo dari kepala gue. Rambut gue ketarik woi, teriak Yulia. Merasa perih rambut panjangnya yang kini tergerai tertarik. Bahkan kerudungnya pun sudah acak-acakan, dan setengah rambut sudah terlihat. Lepasin dulu tangan lo cok. Rambut gue juga rontok gara-gara lo. Balas pria itu tak mau mengalah. Hawa panik, dia ingin membantu Yulia tapi saat memegangi pundaknya ia malah dihempaskan begitu saja. Hawa, lo diam aja, cowok gila ini harus minta maaf sama lo. Lo udah jadi teman gue jadi gue akan baik sama lo. Gue nggak akan minta maaf sama tuh cewek cupu. Yulia semakin dibuat keram. Dengan kuku panjangnya yang ada di bagian jempol dia mencakar wajah pria itu hingga kukunya patah. Jelas pipi pria itu ada goresan luka dan membuatnya histeris. Wajah tampannya terluka. Hei kalian! Apa-apa kalian ini? Teriak pengurus putra membuat Hawa semakin dibuat panik. Yul, kita harus kabur. Jika ketahuan nanti kita kena hukuman pesantren. Memang hukuman pesantren apaan? Tanya Yulia masih menarik rambut pria ini. Dengan sekuat mungkin. Suruh lari 10 putaran mengelilingi pesantren. Lari. Hahaha, itu hukuman yang mudah. La akan mematuhinya setelah membuat pria ini meminta maaf pada teman barunya ini. Namun perkataan Hawa selanjutnya membuatnya tertegun. Atau tes hafalan 1 juzal. Hah, tes HAPALAN. Kenapa lo baru bilang anjir? Ayo kabur. Kabur sekarang anjir.